Shalom anak-anak, hari ini kita belajar tentang tematik, khususnya tematik di kelas 3. Yuk kita ikuti informasinya ya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Udin mengalami perubahan dari bayi sampai saat ini. Pada saat bayi, Udin belum bisa berjalan. Udin digendong oleh ibunya. Kemudian, berat badan Udin semakin bertambah dan bertambah tinggi. Udin mulai bisa merangkak. Udin semakin bertambah besar dan tulang-tulangnya semakin kuat. Kemudian, Udin bisa belajar berjalan. Pada saat balita, Udin minum menggunakan dot. Kemudian, setelah Udin besar, Udin minum menggunakan gelas dan bisa makan sendiri. Edo juga mengalami perubahan. Edo, saat masih kecil, kesulitan untuk memegang botol susu. Setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Nah anak-anak, sekarang kita belajar melakukan gerakan tarian. Ini adalah gerakan tangan, menggunakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Gerakan kuat yaitu anak-anak menggerakkan tangan dengan cepat. Gerakan lemah menggerakkan tangan dengan perlahan-lahan. Anak-anak bisa berlatih ya di rumah. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai perbedaan. Mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sikap kita adalah membantu teman mengambilkan barang yang tidak bisa dijangkau. Siti sangat kesulitan membawa barang yang sangat banyak. Sikap kita adalah membantu Siti untuk membawa barang-barang bawaannya. Jika kita melihat teman yang kesulitan melakukan gerakan tarian, sikap yang harus kita lakukan adalah menolongnya dengan mengajak berlatih perlahan-lahan. Saling menghargai perbedaan dan saling menghargai orang lain sesuai dengan sila Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang menyehatkan tubuh dan bergizi adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam,
wortel, dan buncis. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu misalnya susu sapi atau susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya, ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya, tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Marilah kita saling menghargai makanan kesukaan teman kita. Edo lebih suka makan kentang dan Benny lebih suka makan roti. Keduanya adalah makan makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Sikap saling menghargai sesuai dengan sila Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak bisa membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Sebelum tidur, Siti mencuci kaki dan tangannya dengan bersih, kemudian menggosok gigi dan siap untuk tidur. Anak-anak bisa mengembangkan cerita tersebut sesuai dengan gambar. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Anak-anak bisa perhatikan cara berdoa umat Islam, cara berdoa umat Kristen, cara berdoa umat Katolik, cara berdoa umat Hindu, cara berdoa umat Buddha, dan cara berdoa umat Konghucu. Di Indonesia ada 6 agama ya anak-anak, jangan lupa. Kita harus saling menghormati dan menghargai agama orang lain. Nah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam sehat.